Halo, selamat pagi dan selamat siang untuk para mahasiswa Prodi Perhotelan yang saya ampu di mata kuliah Finance Management atau Manajemen Keuangan ini. Minggu ini dan di video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu yang terkait dengan materi analisis impas atau bahasa Inggrisnya adalah analisis break-even point. Ya, walaupun judulnya ini membahas tentang break-even point serta cara menganalisisnya, pada dasarnya ketika kita berbicara tentang break-even point, maka kita sebenarnya itu juga akan berbicara tentang bagaimana caranya perusahaan itu merencanakan besarnya laba yang ingin mereka capai. Nah, sebagai bahan pertimbangan untuk kalian bahwa teman-teman Anda di mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus itu mempelajari lebih dalam terkait dengan analisis impas ini di mata kuliah penganggaran. Ya, oleh karena itu dalam mempelajari konten ini mungkin Anda akan melihat atau mendengar kata-kata yang sedikit-sedikit nyerempet dengan istilah penganggaran. Ya, secara akuntansi maupun secara manajerial. Ya, tapi tidak apa-apa. Karena setidaknya kalian di sini itu ya harus mempelajari ini sebagai bagian dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi yang namanya analisis impas itu lebih berdampak kepada bukan hanya kalian ngitung terus selesai, bukan, tapi itu harus sebagai alat pengambilan keputusan untuk para manajer. Bahkan kalau kalian nanti mendalami materi ini, ya, melihat video ini sampai selesai, kalian akan melihat juga bahwa ternyata angka-angka yang kita hitung nantinya itu tidak hanya untuk manajer keuangan saja, tetapi bahkan mungkin bisa berdampak kepada bagaimana manajer pemasaran harus mengambil keputusannya, bagaimana seorang manajer operasional harus mengambil keputusannya, bagaimana seorang manajer SDM harus mengambil sebuah keputusannya. Tetapi keputusan tersebut berlandaskan kepada apa yang kita, seorang calon manajer keuangan, itu hitung. Seperti itu. Ya, jadi mempelajari materi ini sebenarnya sama dengan secara keseluruhan itu membantu proses pengambilan keputusan semua jenis manajer. Ya. Nah, meskipun begitu, ya, pada dasarnya analisis impas ini itu tidak hanya untuk orang-orang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Orang-orang yang hanya mempelajari manufaktur, ya, atau mungkin trading atau perdagangan. Namun kalian sebagai orang perhotelan itu juga harus mempelajari ini. Dengan kata lain, analisis impas itu sebenarnya adalah sesuatu yang wajib dipelajari oleh semua jenis industri. Ya, jadi konteksnya apa itu sebenarnya tidak terlalu masalah. Ya, terus pertanyaannya, kenapa kok kita masih harus belajar yang namanya analisis break-even point? Padahal di materi-materi sebelumnya kita sudah mempelajari banyak hal yang mungkin bagi kalian yang bukan orang ekonomi itu sudah sangat sulit dipahami. Seperti apa? Ya, analisis laporan keuangan, ya, neraca laba rugi, analisis vertikal, analisis horizontal, common size, terus kemudian analisis rasio. Ya, itu kan sudah sangat berat ya bagi kalian ya yang bukan orang fakultas ekonomi, ya, yang mungkin ketika masuk prodi perhotelan itu tidak menganggap bahwa perekonomian itu penting, ya, ekonomi itu penting untuk dipelajari. Nah, tapi ini tetap harus dipelajari. Kenapa? Karena ya meskipun beberapa informasi telah disajikan oleh laporan keuangan hotel, masih ada beberapa pertanyaan yang belum dapat dijawab dengan mudah hanya dengan kalian itu melihat dan menganalisa laporan laba rugi. Ya, misalnya ada contohnya 4 pertanyaan ini. Kalau misalnya ditanya, pada tingkat penjualan berapakah perusahaan akan mulai menderita rugi? Nah, sementara kalian kalau melihat laporan laba rugi yang menjadi tugas kalian, proyek kalian, itu kan
Anda taunya ya paling atas adalah penjualan, terus kemudian paling bawah itu adalah ya entah laba atau rugi ya kan. Nah tapi kalau misal tanya ya dengan model kertas laporan keuangan yang kalian pegang misalnya, pada tingkat penjualan berapa perusahaan akan mendarat rugi? Apakah kalian bisa mulai menjawab? Ya nggak bisa kan? Apa ya itu. Jadi karena kalian tidak bisa menjawab itu hanya dengan melihat, bahkan analisa kita selama beberapa minggu yang lalu itu tidak bisa menjawabnya, maka kita perlu mendalami materi ini. Terus misalnya ada pertanyaan, berapakah laba hotel jika penjualan kamarnya sebesar X? Ya, berapa kamar? 100 kamar. Atau mungkin kalau dalam bentuk hari kamar berarti, wah kalau misal 2.500 hari kamar gimana? Seperti itu. Ya, terus kemudian berapa penjualan tambahan yang diperlukan supaya hotel dapat menutup kenaikan biaya iklan? Ya, misalnya kalau biaya iklannya dihambur-hamburkan jelas ya, iklan TV, iklan di koran, ya. Nah, gimana? Ya, gimana dalam artian itu kalau aku ngeluarin biaya sekian buat iklan, berarti aku harus targetku penjualannya harus naik dong. Nah, pertanyaannya adalah naiknya seberapa supaya ya laba yang diinginkan minimum dapat dipertahankan. Ya, atau mungkin dinaikkan. Intinya aku pengen laba sekian, maka aku harus nambah biaya iklan. Nah, berarti masalahnya berarti kan target jualannya harus tercapainya seberapa lah. Apakah itu bisa dilihat di laporan laba rugi? Kan tidak, gitu loh. Ya. Misal tadi biaya iklan, terus kemudian pertanyaannya, kalau gaji gimana? Ya, nomor 3 itu berarti istilahnya Anda bekerja sama dengan manajer pemasaran, ya kan? Karena iklan kan berarti kan pemasaran, ya kan? Kalau gaji berarti Anda bekerja sama dengan manajer SDM. Seperti itu, ya. Jadi pertanyaan 3 ke 4 itu sekaligus membuktikan sekali lagi bahwa analis ini itu tidak hanya untuk manajemen keuangan saja, tapi juga untuk manajemen yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, sebelum kita ngomongin tentang formula, rumus, angka-angka, ngitungnya gimana, ya, kita akan masuk dulu ke pengertian atau konsep dasar yang disebut sebagai impas atau break even. Ya, impas atau break even, ya, itu kan kalau kita taunya, ya, kita taunya kan impas. Impas, wah cocok, ya, berarti kan istilah kita ngomong cocok nggak sih kalau kita itu ngapain nggak gitu. Misalnya, wah, kita ada info nih, ada rumah makan baru, ya, di mana, wah, di Tembalang, apa itu, saya sapi kana, ya, terus kalian hitung-hitung sama teman kalian, mau ke sana nggak, gitu. Nah, terus kalian hitung-hitung bahwa, wah, jaranya atus sok udinu sih, ya, naik nganggo motor, kita ke sana berapa menit, udah gitu kita harus hitung bensinnya berapa, pulang pergi, terus kena macet apa enggak, terus nanti bakal hujan apa enggak. Nah, berarti kan ngitungin tentang duitnya, ngitungin tentang moodnya, dan mungkin mempertimbangkan juga, nah tapi ini kono enak, berarti kan tentang enak pondak gitu loh, ya kan. Istilahnya kan berusaha mencoba supaya kalau aku dari Udinus pergi ke Tembalang hanya untuk makan saya sapi kana, cocok porak gitu loh. Ya, dari segi finansial, mood, dan juga rasa. Seperti itu. Jadi bisa dibilang ya impas atau BEP itu sebenarnya kita ngomongin cocok enggaknya gitu loh. Cocok enggaknya bisnis ini dilanjutkan. Seperti itu. Dalam artian ya minimum yang namanya cocok itu kan istilahnya kan oke lah pas ya. Pas itu apa? Dalam artian ya puas tapi sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalau dalam keuangan bisnis yang namanya pas itu artinya adalah kondisi di mana bisnis itu mengalami laba nol. Artinya tidak laba namun juga tidak rugi. Ya, dalam artian wes rak cuan rak apa-apa, yang penting nggak boncos. Nah, istilahnya seperti itu. Ya, nggak cuan nggak apa-apa, yang penting nggak boncos. Ya, karena apa? Mungkin banyak sekali alasan ya. Misalnya mungkin kondisi seperti inilah, COVID seperti ini. Ya, dimana perhotelan dan pariwisata kan masih sangat terpukul ya kan, tidak bisa bangkit-bangkit. Nah, setidaknya kan yang diinginkan oleh manajer perusahaan itu adalah menjaga supaya ya kalau misalnya nggak bisa laba, jangan sampai rugi. Supaya apa?
supaya yang namanya orang-orang masih bisa kerja di situ, supaya yang namanya hotel-hotel itu tidak akan kolaps. Nah, gimana caranya ngutak-ngatiknya? Nah, oleh karena itu pengetahuan serta skill terkait dengan analisis impas atau break even itu sangat diperlukan, ya, terutama di saat-saat kritis seperti ini. Oke, ya, terus kemudian titik impas, ya. Kalau tadi ngomong tentang impas atau break even point, ya, break even, kita sekarang ngomong tentang poinnya, titik impas atau break even point. Apa itu titik impas? Nah, nanti kalian akan mendapatkan sebuah gambar. Intinya adalah itu adalah sebuah titik perpotongan antara garis total cost dengan garis total revenue. Artinya ketika total cost bertemu dengan total revenue, pada saat itulah sebuah titik di mana perusahaan itu mentargetkan minimum di situ. Kalau kita nggak bisa laba, jangan sampai rugi. Intinya di titik itu, ya. Sementara break even analysis itu adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan. Nah, ini uniknya adalah kalau ngomong break even analysis berarti kan analisis titik impas kan, Pak. Nah, tidak tepat. Anda tuh benernya cuma setengah kalau ngomong kayak gitu, ya. Tapi yang lebih pas adalah bahwa kalau sudah menentukan titik impasnya sekian, berarti kita harus menentukan tingkat penjualan dan komposisi produk yang diperlukan untuk menutup semua biaya yang terjadi selama periode tertentu. Itu. Jadi kalau hanya teknik analisis untuk menentukan titik impas, ya berarti nggak bisa. Karena yang dianalisis itu bukan hanya menentukan titik impasnya, tapi berapa tingkat penjualan yang harus diperlukan supaya mencapai itu, dan komposisi produknya seperti apa. Itu secara lengkapnya, ya. Walaupun ya, di sini terkait dengan kata-kata komposisi produk, mungkin di materi ini itu tidak akan ditonjolkan secara khusus, ya. Bahkan dalam hitung-hitungan tidak akan dimasukkan. Kenapa? Ya, sekali lagi ya, sini kalian di sini konteksnya adalah mahasiswa perhotelan, ya, yang tidak 100% fokus kepada keuangan, ya, atau micromanagement company, gitu ya. Nah, sementara teman-teman kalian mahasiswa FEB itu memang sejak awal kan memang didesain untuk bisa mampu merumuskan berbagai macam skenario komposisi produk, ya. Misalnya dalam artian contohnya misalnya, ya, komposisi produk itu seperti apa, Pak? Misalnya, ya, kalau kita ngomongin tentang manufaktur, misalnya Indofood, ya. Indofood CBP Makmur, ya, CBP Makmur. Dia produksi Indomie, ya, Indomie goreng. Nah, padahal kan kalian tahu bahwa Indomie goreng aja itu kan ada banyak rasanya, ya kan? Nah, kemudian selain banyak rasa, itu kan juga banyak kastanya. Ya, Indomie goreng biasa, Indomie goreng jumbo, Indomie goreng mewah. Ya, itu kan harganya kan beda-beda. Dan karena harganya beda-beda, terkadang kita tidak serta-merta hanya ngomong, oke, berarti kita telah jualannya sekian supaya bisa impas. Nggak bisa. Tapi kita harus memperhitungkan, jadi kalau misalnya kita punya 3 kasta produk, ya, produk A itu harus produksi dan jual berapa, produk B harus produksi dan jual berapa, produk C harus produksi dan jual berapa. Itu yang dialami oleh teman-teman kalian di FEB. Ya, kalian pun sebenarnya itu juga sama, ya kan? Produk kalian apa sih? Produk kalian itu kan jasa sewa kamar hotel kan. Sementara sewa kamar hotel itu kan ada banyak kelasnya kan. Mulai dari kelas standar, kelas deluxe, ya, kelas superior, kelas business suite, atau kelas presiden suite. Ya, istilahnya kan begitu-begitu ya kalau di hotel-hotel gitu ya. Nah, tapi seenggaknya ya, karena kalian di sini itu masih nggak tahu ya, kalian kan nanti kan akan keterima di hotel macam apa. Dari hotel macam yang hotel melati, hotel bintang 2, bintang 3, sampai dengan hotel bintang 5. Oleh karena itu, ya, kita sekarang mengasumsikan bahwa materi ini itu akan sedikit mengabaikan komposisi produk. Dalam artian kita anggap aja semua kamar yang ada di hotel itu tipenya sama. Ya, kita asumsikan itu dulu untuk materi ini. Oke. Ya, kalau misalnya tertarik lebih lanjut tentang komposisi produk, boleh kalian belajar tentang penganggaran. Ya, di situ bakal lebih dibahas lebih lanjut bagaimana caranya mengutak-atik komposisi produk. Betul. Oke. Analisis impas nih, yang paling penting di sini, yang keempat. Analisis impas didasarkan pada laporan laba rugi. Ingat ya,
dasarnya itu laporan laba rugi, tetapi bukan laporan laba rugi yang kalian punya sekarang ini. Yang kalian barusan minta di pojok bursa Aldinus, mungkin kalian download sendiri di perusahaannya, saya nggak peduli ya. Tetapi yang disebut laporan laba rugi dalam konteks ini itu bukan laporan laba rugi yang kalian punya, tetapi laporan laba rugi yang menggunakan model namanya variable costing. Ini metode akuntansi ya. Jadi menyusun laporan laba rugi dengan model variable costing, di mana variable costing itu benar-benar modelnya itu bukan memisahkan item per item biaya. Itu bukan dari misalnya penamaannya, misalnya HPP, kemudian biaya administrasi, biaya penjualan, depresiasi, bukan. Tapi dia hanya membedakan hanya dua kelas saja, yaitu mana yang bisa dimasukkan sebagai biaya tetap dan mana yang bisa dimasukkan sebagai biaya variabel. Oleh karena itu, item di variable costing, ya, variable costing, laporan laba rugi variable costing, itu cuma ada penjualan, biaya variabel, biaya tetap, dan laba atau rugi. Gitu. Nah, tetapi karena kita kepentingannya adalah impas atau break even, maka ada satu item yang bisa kita temukan nanti, yaitu sesuatu yang disebut sebagai contribution margin. Nah, ini sekedar contoh saja ya, contoh ilustrasi bahwa yang namanya BIP itu adalah sebuah titik break even point, titik impas, titik di mana ya total revenue itu dapat menutupi semua total cost. Ya, dimana di titik ini ya, ketika pada harga berapa dan produksinya berapa atau penjualannya berapa ya, berapa unit, itu total penjualan itu kalau dikurangi dengan semua total biaya itu hasilnya adalah 0. Nah, di situ titik impasnya. Begitu ya, ilustrasinya tuh seperti ini. Oleh karena itu ketika ya misalnya harganya dinaikkan atau kuantitasnya dinaikkan ya, itu harapannya adalah kita masuk ke dalam area laba. Sementara kalau kita terpaksanya tidak dapat menjual pada titik ini minimum, berarti kan kita terpaksa harus masuk ke area rugi. Nah, oleh karena itu di sini penting penentuan seberapa banyakkah kita harus menjual dan seberapa tinggikah tarif kamar kita. Ya, di sini kita itu masih hanya ngomongin tentang berapa tingkat penjualnya dalam rupiah dan kuantitas atau unit kamar ya. Sementara terkait dengan tarif itu akan kita pelajari minggu depan ya, di materi menghitung tarif kamar hotel. Oke, jadi materi ini dan materi minggu depan itu ada kaitannya secara langsung. Oke. Sebelum kalian menggunakan yang namanya break even point analysis atau analisis impas ya, impas, kalian harus paham dulu dan mengerti bahwa alat ini bukan alat yang istilahnya tuh omnipoten ya, omnipoten dalam artian tuh ini adalah solusi semua masalah, nggak bisa ya, karena ada banyak asumsi atau batasan-batasan yang mengakibatkan bahwa kita meskipun sudah paham caranya menggunakan analis ini ya, kita tidak boleh jumawa ya, wah berarti aku sudah lulus dong, udah lulus, udah bisa kerja. Oh, nggak bisa gitu loh ya, karena gini, pertama ya, syarat pertama adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan tingkat penjualan saat ini itu sudah cukup akurat dipisahkan ke dalam dua elemen biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Dalam artian kalau misalnya kalian sudah lulus, kemudian kerja, keterima di hotel juga, berarti kan sejalur kan dengan pilihannya. Kemudian kalian disuruh bikin laporan laba rugi. Kalian lihat laporan laba rugi yang ada di sejarah-sejarahnya. Maksudnya sejarah predecessor kalian, ya, pendahulu kalian, ya, atau mungkin senior kalian. Kalian lihat loh, kok di sini kok ini ya laporan laba ruginya literally hanya ya itu, misalnya penjualan dikurangi HPP sama dengan laba kotor kurangi biaya sama dengan laba sebelum pajak dikurangi pajak sama dengan laba bersih. Terus kan bingung, loh, ngendi biaya tetap dan biaya variabel. Lah, kalau sudah kayak gitu berarti kalian tidak bisa bikin analisis impas.
Nah, artinya kalian harus membreakdown lagi semua item di laporan laba rugi, harus di breakdown semuanya per item. Ya, di breakdown semua item, terus tentukan ya item-item mana yang masuk biaya variabel dan item-item mana yang masuk biaya tetap. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian harus membreakdown biaya tetap dan biaya variabel, pastikan juga bahwa kriterianya itu seperti ini, ya. Jadi yang namanya biaya tetap itu akan selalu tetap, ya. Namanya aja biaya tetap. Ya, berarti jumlahnya akan selalu tetap selama periode yang dipengaruhi oleh keputusan yang diambil. Dalam artian mau perusahaan itu beroperasi, ya, atau perusahaan itu vakum untuk sementara tidak beroperasi, misalnya seperti COVID sekarang, semua karyawan dirumahkan, yang ada cuma mungkin karyawan piket aja, yang penting tidak kosong gitu gedungnya. Tapi kan ada biaya yang tetap ada, yang harus akan tercermin di laporan laba rugi. Apa? Yaitu misalnya listrik, air, ya, gaji karyawan piket, terus apa? Depresiasi bangunan, depresiasi mesin, depresiasi kendaraan, ya. Makanya tadi di sini, ya, di gambar ini tidak hanya menggambarkan total revenue dan total cost saja, tetapi juga di sini total fixed cost. Ini TFC itu total fixed cost, total biaya tetap. Nah, di sini garisnya adalah sama saja. Artinya gini, mau berapapun kamu menjual kamar, ya, entah kamu vakum dulu atau kamu jualan 100 kamar, 200 kamar, 300 kamar, tetapi secara rupiah biaya yang harus dikeluarkan podo wae, sama aja, tetap harus ada biaya ini. Itu, ya. Jadi itu panduan kalian kalau misalnya item-item yang ada itu belum cukup akurat dipisahkan dalam dua elemen biaya. Oke. Nah, kemudian biaya variabel itu adalah biaya yang akan selalu berubah. Selalu berubah secara proporsional dengan perubahan-perubahan selama periode yang dipengaruhi oleh keputusan apapun yang diambil. Ya, termasuk ini, ya, misalnya ini nggak ada total biaya variabel itu nggak ada, tetapi tercermin dalam hubungan antara garis total fixed cost dengan garis total cost. Ya, ini kan total cost nih garisnya nih. Ya, yang dari titik yang sama dengan TFC kemudian naik ke kanan atas. Nah, pertanyaannya, kenapa kok TFC lurus sementara TC kok naiknya ke kanan atas? Ya, karena ada yang namanya variable cost. Ya, jadi total cost itu adalah total fixed cost ditambah total variable cost. Tuh, ya. Coba ini mungkin saya tulis ya di sini ya. Jadi di sini ini adalah total cost. Oke. Nah, jadi yang namanya total cost di sini ya, itu, nah kalau begini, ya, ini kan istilahnya kan porsi untuk total fixed cost. Oke. Nah, kemudian jarak antara total cost dengan total fixed cost ini sebenarnya adalah total variable cost. Oke. Jadi misalnya ya, misalnya total fixed cost-nya adalah 50. Ya. Terus kemudian total variable cost-nya adalah 50 juga. Nah, berarti total cost-nya adalah 50 tambah 50, 100. Begitu. Ya. Di sini juga sama misalnya, ya, misalnya di titik sini misalnya begini, ya. Ini juga sama. Ini jarak antara total fixed cost dengan total cost itu adalah total variable cost. Sementara ini juga total fixed cost. Nah, kan kalau dari segi gambar gini kan jaraknya sama kan, total fixed cost. Itu berapa? Itu 50. Nah, sementara kalau misalnya tingkat terjual misalnya di sini ya. Misalnya di sini terjual misalnya 100 kamar, ya. Terus sini misalnya terjual misalnya 30 kamar. Ya, 30 kamar. Nah, berarti total fixed 50, total variable cost-nya karena terjualnya itu kurang dari 100, dalam artian lebih kecil kan? Berarti kan nggak mungkin 50. Berarti apa? Misalnya saja 15 misalnya. Berarti total cost-nya adalah 50 tambah 15, 65.
Seperti ini. Ya. Di sini 65, ya, di 65, di sini 100. Begitu ya. Jadi mudeng ya. Apa hubungan antara total cost, total fixed cost, dan total variable cost? Ya, rumusnya adalah total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Total fixed cost mau terjual kamarnya itu berapa, itu pasti akan tetap sama. Sementara total variable cost itu kalau terjualnya sedikit, berarti ya variable cost-nya sedikit. Kalau terjualnya banyak, berarti variable cost-nya banyak. Terjualnya penuh sekali, misalnya 200 kamar gitu ya, maka berarti total variable cost-nya juga banyak sekali, bahkan bisa lebih dari total fixed cost. Seperti itu. Ya, jadi paham ya penggambarannya seperti ini. Oke, jadi di sini intinya adalah total cost ya sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Ya, begini ya. Prinsipnya ada di 1 2 3 seperti ini. Biaya tetap itu akan selalu tetap ya, sementara biaya variabel akan berubah secara proporsional. Paling gampang ya adalah berapa jumlah kamar yang terjual, seperti itu. Ya. Terus yang keempat adalah ini mengasumsikan bahwa kondisi ekonomi dan kondisi lainnya relatif stabil terus-menerus, which is ya dimana sebenarnya ini tidak real ya, tidak real alias impossible. Kenapa? Yang namanya kondisi ekonomi itu pasti ya, pasti itu akan naik turun, apalagi negara berkembang. Yang namanya stabil itu di negara maju. Sementara negara berkembang itu bisa naik terus ya, atau bisa mungkin turun, atau mungkin naik turun gitu. Jadi ciri-cirinya adalah kalau misalnya stabil ya, berarti ini bisa dipakai karena asumsinya negara maju. Oleh karena itu, makanya nomor 4 itu sangat mendorong kalian untuk tidak serta-merta jumawa atau sombong ketika kalian sudah paham caranya pakai analisis ini. Karena apa? Asumsi nomor 4 itu sedikit tidak berlaku di Indonesia. Ya, apalagi di masa Covid sekarang ini. Itu. Terus kemudian 5. Analisis ini hanya merupakan salah satu pedoman untuk mengambil keputusan. Oke. Jadi kata kuncinya adalah hanya salah satu pedoman. Oke, bukan pedoman mutlak. Artinya semua alat analisis yang kalian sudah kerjakan ya, itu sebenarnya juga merupakan pedoman-pedoman yang harus digunakan secara bersama-sama. Oke. Jadi nggak bisa analisis rasio itu segalanya, nggak bisa common sense itu segalanya, nggak bisa analisis trend itu segalanya, nggak bisa. Semuanya harus dipakai secara komprehensif, termasuk analisis impas ini, gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke beberapa istilah yang aneh-aneh ya, istilah yang akan kalian harus ingat ya sepanjang kalian itu di mata kuliah ini. Di sini kita akan mengenal satu istilah yaitu margin kontribusi atau contribution margin. Nah, contribution margin ini menggambarkan jumlah lebih penjualan di atas biaya variabel yang tersedia untuk dikontribusikan atau menutup biaya tetap dan laba selama periode tertentu. Bila tidak cukup menutup biaya tetap, maka otomatis akan rugi. Jadi keunikannya adalah dengan menggunakan laporan laba rugi metode variable costing ya, terus kita melakukan pengurangan antara penjualan dengan biaya variabel, maka kita akan mendapatkan contribution margin ya. Jadi kalau secara gampangnya ya, CM ya atau contribution margin secara rupiah ya, secara rupiah itu adalah penjualan ya, sales dikurangi variabel cost gitu ya. Jadi total penjualan dikurangi variable cost, dapatlah contribution margin. Simple loh. Dan kemudian contribution margin itu akan dibandingkan dengan biaya tetap. Kalau lebih tinggi dari biaya tetap berarti laba, kalau lebih kecil daripada biaya tetap berarti rugi.
Sesimpel itu. Ya, jadi lebih simpel dibanding laporan laba rugi tradisional yang kita harus lihat langsung ke bawah, ya. Kita harus lihat dulu langsung ke bawah supaya tahu bahwa ini rugi apa untung gitu. Ya, jadi ini contribution margin secara rupiah dan sekarang ini ada contribution margin rasio. Oke. Jadi di sini kita nanti dalam beberapa formula kita harus benar-benar membedakan bahwa ini rumus untuk nyari dalam bentuk rupiah dan ini adalah rumus untuk nyari dalam bentuk rasio atau persentase. Nah, CM rasio itu adalah ya jumlah contribution margin dalam rupiah dibagi total penjualan yang dalam rupiah dikali 100%. Maka rasio itu biasanya bentuknya adalah dalam bentuk persentase atau desimal. Ya. Tergantung kalian ya itu ngitungnya itu lebih enak yang mana ya, jadi subjektif. Nah, tapi biasanya itu dalam bentuk persentase biasanya ya. Nah, dengan berdasarkan rumus di atas, porsi persentase biaya variabel adalah juga sama. Kalau disuruh nyari persentase biaya variabel berarti total biaya variabel dibagi total penjualan. Sebenarnya ketika kita nyari CM rasio atau rasio biaya variabel itu mirip-mirip dengan analisis common size sebenarnya. Coba lihat di sini. Ya, nah ini loh. Ya, contohnya di sini yaitu penjualan kurangi total biaya variabel ya sama dengan contribution margin ya. Contribution margin kurangi total biaya tetap sama dengan laba atau rugi, ya kan? Nah, ini penjualan misalnya 306.000 dikurangi 113.000 sama dengan 193.000. Dikurangi 181 sama dengan 12.000. Positif berarti masih laba. Nah, terus kemudian di sini kita lihat ya penjualan diasumsikan sebagai dasarnya 100%. Total biaya variabel berarti 113.000 dibagi 306.000 sama dengan 37%, ya kan? Kemudian contribution margin 193.000 ya dibagi 306.000 sama dengan 63%. Dan ini kan sebenarnya kalau kita lihat ini kan mirip seperti common size analysis kan sebenarnya. Cuma ya istilahnya aja yang contribution margin seperti itu. Gampang ya. Kalian sudah belajar analysis common size, di sini sebenarnya agak diulangi lagi. Cuma konteksnya adalah contribution margin. Nah, nanti ke depannya ya di slide-slide terakhir kalian akan tahu bahwa yang ini ya, area ini, titik-titik ini ya, titik ini itu sebenarnya area yang sangat krusial. Kenapa? Karena area ini sebenarnya adalah area yang sangat dipertanyakan oleh banyak manajer, terutama kalau menghadapi krisis. Atau titik shutdown ya, shutdown point. Nanti kalian akan tahu di slide terakhir ya bahwa apakah kalau kondisinya seperti ini mendingan aku ngapain gitu loh. Dalam artian apakah aku bisnis as usual ya tidak ada perubahan kebijakan dalam operasional bisnis, atau aku harus mengurangi banyak sekali biaya atau gimana supaya aku survive, atau mendingan kalau memang sudah nggak bisa dipertahankan ya udah mending kita bangkrutkan diri saja gitu loh. Ya, membangkrutkan diri selama masih ada uang masih bisa dibagi-bagi, mending dibagi-bagi seperti itu. Kayak gitu, ya. Tapi nanti kalian akan mendapatkan yang namanya shutdown point di slide terakhir-terakhir. Oke, kita fokus dulu yang namanya penentuan titik impas, ya. Jadi ada dua cara, yaitu dengan pendekatan persamaan atau disebut sebagai pendekatan linear dan pendekatan grafik. Nah, jadi kalau pendekatan grafik, ya. Pendekatan grafik itu pada dasarnya tuh ini. Ya, ini pendekatan grafik. Dalam artinya tuh kalian tuh gambar. Tapi yang namanya gambar kan perlu titik-titik kan. Oleh karena itu, ini sangat tidak efektif. Ya, bisa membuang waktu kalian kalau pakai grafik. Oleh karena itu diperkenalkanlah yang namanya pendekatan persamaan atau linear. Ya, jadi ide utamanya adalah kita harus punya logika bahwa yang namanya cuan atau profit atau laba, misalnya kalian sendiri deh, kan misalnya punya ide bisnis, ya apalah itu jualan makanan, jualan kaos ya atau gimana gitu ya. Yang namanya cuan itu kan intinya kamu berhasil jual berapa dikurangi dengan kamu dulu belinya berapa, ya kan? Misalnya kamu jualan sosis bakar, ya di Dinus Festival ya misalnya gitu ya, jualan sosis bakar. Kamu jual satu tusuk sosis yang gede itu 15.000. Sementara kamu tahu dalam hati bahwa aku belinya sosis ini itu dalam jumlah besar. Jumlah besar maka bisa kutekan satu batang sosis itu sebenarnya tuh aku biayanya cuma 8.000.
Berarti kan kalau 15.000 kurang 8.000 sama dengan 7.000. Wah, berarti aku sekali jual aku profitnya 7.000 rupiah. Seperti itu ya kan? Nah, itu sebenarnya logika yang akan kita pakai di sini. Ya, walaupun sekarang kita akan membreakdownnya lebih jauh lagi, yaitu laba sama dengan total penghasilan dikurangi total cost. Sementara tadi total cost kita sudah belajar bahwa yang namanya total cost itu adalah total fixed cost ditambah total variable cost. Nah gitu ya, seperti ini jadinya rumusnya. Sehingga kalau misalnya kita ingin tahu dalam artian itu berapa sih tingkat penjualan atau total penghasilan yang harus kutargetkan supaya aku pengen dapat laba sekian, gitu loh. Maka rumusnya adalah total penghasilan ditambah total penghasilan sama dengan laba ditambah total biaya variabel ditambah total biaya tetap. Nah, dari logika seperti inilah kemudian muncul rumus seperti ini. Ya, logika ini bertemu dengan konsep laporan laba rugi variable costing akan menghasilkan rumus ini. Rumus tingkat penjualan dalam unit dan rumus tingkat penjualan dalam rupiah. Ya, kita lihat rumusnya, ya, intinya adalah pembilang dibagi penyebut, ya. Pembilangnya adalah total biaya tetap ditambah laba yang diinginkan dibagi penyebutnya jumlah contribution margin dalam rupiah. Sementara di sini dalam rupiah total biaya tetap tambah laba yang diinginkan dibagi contribution margin ratio. Nah, di sini uniknya kan harus ingat ya, harus hafal rumusnya seperti ini ya. Bahwa pembilangnya itu podo wae rumusnya ya, intinya total biaya tetap ditambah semua total itu biaya itu ya, ditambah laba yang diinginkan. Dua-duanya sama kan rumusnya, pembilangnya ya kan, tetapi untuk bagian penyebutnya berbeda. Uniknya adalah kalau kalian mencari dalam unit, contribution margin yang dipakai itu dalam rupiah. Sementara kalau kalian nyari target penjualan dalam rupiah, yang dipakai malah contribution margin dalam bentuk rasio. Tuh. Nah, tetapi ya, karena kita tujuannya adalah mencari BEP, maka kita asumsikan bahwa laba yang kita inginkan ini ya, itu berjumlah 0. Jadi terkait dengan soalnya ngomongnya apa atau soalnya mintanya apa, kalau misalnya ada kata-kata kunci impas gitu ya, berarti kemungkinan besar ya angka yang harus dimasukkan ke variabel laba yang diinginkan ini adalah 0. Oke, seperti itu. Nah, nanti pada dasarnya nanti ya, yang namanya rumus ini tidak hanya dipakai untuk kepentingan analisis impas saja, tapi juga kepentingan laba yang diinginkan itu berapa. Jadi tidak hanya 0. Ya, kalau pertanyaannya itu suruh nyari terkait dengan impas gitu, berarti kemungkinan labanya adalah 0. Ya, tapi kalau misalnya sudah jelas tertulis bahwa target labanya adalah 12.000, target labanya adalah 30.000, target labanya adalah 100.000, lah angka-angka itulah yang akan dimasukkan ke sini. Ya, jadi semuanya tergantung soalnya ngomongnya apa. Tuh, ya. Terus kemudian selain contribution margin, sebenarnya ada satu konsep lagi yang disebut sebagai margin of safety. Artinya seberapa banyak penjualan sebuah bisnis boleh turun dari tingkat penjualan yang diharapkan sebelum hotel mulai menderita kerugian. Rumusnya adalah penjualan yang ditargetkan, ini saya pakainya dianggarkan ya, tapi sebenarnya namanya dianggarkan tuh ditargetkan ya, dikurangi penjualan impas dibagi penjualan yang ditargetkan. Misalnya, apabila margin of safety ratio-nya adalah 10% dan penjualan yang ditargetkan adalah 100.000, ya berarti kan kita punya margin of safety dalam bentuk rupiah adalah 10% kali 100.000 kan. Artinya, kalau misalnya target penjualannya 100.000, maka dapat dikatakan tingkat penjualan itu masih boleh turun sebesar 10.000 dari penjualan yang ditargetkan saat ini. Atau bisa dikatakan juga bahwa target penjualan minimalnya adalah 90% dari anggaran atau target. Kenapa? Karena 90% itu akan menghasilkan yang namanya penjualan impas atau laba 0. Alias kalau 100.000 kurang 10.000 sama dengan 90.000. Atau 90% kali 100.000 sama dengan 90.000. Podo wae ya.
Dilihat dari segi manapun, intinya adalah 90.000 berarti adalah target penjualan minimum supaya penjualannya impas. Ini adalah pembuktiannya ya. Misalnya 10% masukkan di sini ya, sama dengan 100.000 dikurangi penjualan impas dibagi 100.000 ya kan, targetnya kan 100.000. Maka ini ya, yang ada di kanan ini 100.000 itu kan menjadi pembagi ya kan. Kalau di kanan sisi ini kan sisi kiri, ini sisi kanan ya. Di sisi kanan 100.000 itu menjadi pembagi. Sehingga kalau ditukar ke kiri, maka 100.000 menjadi pengali. Pengali apa? Ya pengali yang ada di sini 10%, berarti 10.000. Berarti 10.000 sama dengan 100.000 dikurangi penjualan impas. Sehingga kalau ditukar penjualan impasnya jadi positif, 10.000 jadi minus, maka 100.000 kurangi 10.000 sama dengan 90.000. Itu ya, jadi penjualan supaya terjadi yang namanya titik impas. Ini pembuktiannya seperti ini. Ya, jadi tadi yang tadi saya ngomongkan di sini itu berdasarkan logika, dan di sini berdasarkan pembuktian matematika, seperti itu. Ya. Nah, dalam kaitannya analisis impas untuk pengambilan keputusan, ya, untuk dapat menggunakan analisis impas ini, pengelola hotel itu harus dapat memahami bahwa beberapa hal seperti di bawah ini, empat tipe skenario ini, itu dapat mempengaruhi atau mengubah nilai contribution margin ratio dan atau break even point. Ya, dalam katanya gini. Maksud dari kalimat ini adalah kalau kita sudah tahu angka-angkanya, terus kemudian kita mau menyesuaikan supaya sesuai dengan program kita atau target kita, ya kita istilah gampangnya kita mengutak-atik gampangnya itu loh. Ya, kita mengutak-atik biaya atau penjualan, maka kita harus ingat juga bahwa kalau kita ngutak-atik di bagian sini, nanti efeknya apa? Seperti itu, ya. Nah, pertama, kalau misalnya kita ngutak-ngatik biaya variabel per kamar gitu ya, maka yang akan berubah itu adalah contribution margin ratio-nya dan BEP-nya. Terus kalau misalnya kita ngutak-ngatik tarif kamar per hari, mau naik atau turun gitu ya, itu akan juga mengubah contribution margin ratio dan break even point. Ya, nomor 2 ini akan kita pelajari minggu depan ya. Nah, kemudian perubahan biaya tetap itu hanya akan mengubah break even point, tetapi contribution margin ratio itu tidak akan berubah. Ya, ini bisa dihafalkan tapi juga bisa dilogika kok. Ya, logika gimana Pak? Ya logikanya dengan mengingat-ingat template laporan laba rugi dengan variable costing, yaitu apa? Yaitu penjualan dikurangi biaya variabel sama dengan contribution margin. Contribution margin dikurangi biaya tetap sama dengan laba atau rugi, kan begitu doang. Artinya kalau biaya tetapnya itu naik apa turun, kan tidak akan mengubah contribution margin. Contribution margin-nya kan sudah ketahuan duluan. Sementara biaya tetap itu adalah item untuk mengurangi contribution margin. Itu bukan untuk menentukan contribution margin. Beda loh ya. Biaya tetap itu sebagai item pengurang contribution margin, bukan item untuk menentukan besar kecilnya contribution margin. Seperti itu, ya. Terus kemudian yang keempat, jika biaya tetap dan biaya variabel itu berubah naik turun secara bersama-sama, maka itu akan dapat mengubah BEP secara tajam atau ekstrim. Jadi kalau misalnya biaya tetap dan biaya variabelnya itu bisa diturunkan secara bersama-sama, nanti BEP-nya itu juga akan turun secara tajam dan ekstrim. Tapi kalau biaya tetap dan biaya variabelnya naik secara bersama-sama, maka BEP-nya juga akan naik secara tajam atau ekstrim. Gitu. Ya. Oke, contoh misalnya ya, Hotel Citra Aninda. Kita akan pakai tabel ini untuk menjawab 8 pertanyaan, ya. Hotel Citra Aninda, laporan laba rugi dalam ribuan. Berarti kalau 306.000 berarti 306 juta, ya. 113.000 berarti 113 juta, ya. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Jadi kita misalnya punya laporan keuangan seperti ini dan kita itu mau mengambil keputusan untuk tahun depan. Misalnya seperti itu, ya. Oke, untuk angkanya sendiri sama ya, sama persis dengan yang saya tunjukkan di slide awal tadi, ya. Tapi di sini itu sudah dilengkapi dengan 2 kolom, yaitu apa? Kolom per kamar per hari dan rasio margin kontribusi. Jadi di sini penjualan totalnya 306 juta, tetapi penjualan per kamar per hari adalah Rp40. Kemudian total biaya variabel adalah 113 juta, sementara biaya variabel per kamar per hari adalah Rp15,6.
rupiah. Sehingga contribution marginnya adalah 40 kurang 15,6 sama dengan 24,4. Di mana rasio MK-nya mau acuannya total maupun per kalender per hari sama saja, yaitu 100%, 37%, dan 63%. Nah ini pertama yang harus kita ingat-ingat ya sebelum saya lanjut ke slide-slide yang seterusnya adalah ini. Contribution margin itu adalah salah satu item yang paling penting di mata kuliah ini. Harus diingat-ingat kalau sudah tahu hitungannya berapa. Oke. Kemudian 181.000 yaitu total biaya tetap. Karena apa? Dari rumus yang ada, kan kalian tahu bahwa yang namanya biaya tetap dan contribution margin itu pasti akan selalu ada. Maka dua angka ini, kalau misalnya sudah dapat, ya, misalnya tabel ini sudah sempurna, semua sudah ada angkanya, dua angka inilah yang harus kalian pegang terus-menerus. Tergantung soalnya seperti apa. Oke. Nah, nanti kedepannya juga kita akan memperhatikan juga ini perkawan per harinya. Terutama kita sedikit akan mengaplikasikan apa yang ada di materi sebelumnya, yaitu terkait dengan penjualan kamar, hari kamar, serta occupancy rate. Seperti itu. Ya. Terus kemudian terakhir kita terkadang juga harus memperhatikan pola penjualan. Kalau misalnya kita ditanyakan margin of safety. Gitu. Ya, jadi ini angka-angka. 2, 3, 4, 5. 5 angka yang wajib kita perhatikan dengan benar. Baik, sudah disimak ya. 5 angka ini apa saja, angkanya berapa, sudah hafal? Kalau sudah hafal, kita mulai. Pertanyaan pertama. Pada tingkat penjualan rupiah berapakah hotel akan mencapai kondisi impas? Nah, ini kan pertanyaan paling gampang ya. Rumusnya sudah ada, yaitu apa? Tingkat penjualan dalam rupiah. Oke, yaitu biaya tetap ditambah laba yang diinginkan dibagi contribution margin dalam bentuk rasio. Biaya tetapnya 181.000. Laba yang diinginkan, nah yang diinginkan berapa nih? Kondisi impas kan, berarti 0 dibagi rasio margin kontribusi, yaitu 63% atau 0,63. Hasilnya 287.000. Berarti hotel ini harus dapat menjual 287.000, dalam ribuan ya. Berarti 287 juta ya. Harus menjual 287 juta untuk mencapai kondisi impas. Artinya tidak boleh turun lebih dari 287. Kalau lebih, alhamdulillah ya, berarti laba seperti itu ya. Pertanyaan kedua. Berapa tingkat penjualan rupiah yang harus dicapai hotel untuk mencapai laba yang ditargetkan sebesar 39.000? Nah, di sini sama rumusnya, tetapi di sini kita nggak ngomongin tentang impas, tapi kita ngomongin bahwa ada laba yang ditargetkan, yaitu berapa? 39.000. Berarti 181.000 ditambah 39.000 dibagi 0,63 sama dengan 349.000 atau juta ya, harusnya juta ya. 349 juta 206.000 seperti itu. Gampang ya? Pertanyaan syarat nomor 2 kan gampang. Ya, tinggal masukkan rumusnya, angka-angkanya dimasukkan sesuai dengan yang ditanyakan oleh soal, hitung yang benar, selesai. Kalau misalnya sampai salah, ya berarti kalian proses ngitungnya yang salah. Ya, tetap masih bisa salah dalam artian kalian mungkin ya caranya yang salah dalam artian bisa loh ya, ini bisa nih, sebuah kekonyolan untuk orang-orang yang tidak bisa pakai kalkulator ya. Dalam artian langsung ngitungnya 181.000 tambah 39.000 dibagi 0,63. Jadi tak di kalkulator tuh urutannya kayak gitu. Ya mesti salah. Karena apa? Yang akan dihitung adalah 39.000 dibagi 0,63. Pasti itu. Habis itu baru ditambah 181.000. Oleh karena itu ya, agar kalian nggak salah, kalian belajar cara pakai kalkulator. Kalian belajar ulang lagi bagaimana caranya mengerjakan sebuah operasi matematika. Ini kan matematika dasar kan ya. Nah, kalau seperti ini ya berarti caranya masukkan kalkulator tuh nggak boleh gitu. Cara masukkannya adalah ya ini tambah ini dulu, hasilnya berapa, dibagi 0,63 setelahnya. Itu ya. Saya mengekspektasikan kalian tidak membuat kesalahan yang selevel seperti anak SD atau anak SMP. Ya, karena biasanya pasti akan terjadi, terutama yang tidak menonton video ini biasanya
Ya sudah saya kasih tahu, sudah saya peringatkan. Kesalahan elementary seperti itu, kesalahan dasar seperti itu bisa mempertanyakan bahwa Anda kok bisa kuliah gitu loh. Ya, hati-hati. Ya. Oke, pertanyaan nomor 3. Berapa rupiahkah target penjualan untuk dapat menutup tambahan biaya tetap? Misalnya iklan naik 5.000 dan target laba 12.000. Nah, ini keterangannya adalah ada tambahan biaya tetap, ya, yaitu iklan. Iklan itu naik 5.000. Berarti kan sama aja ya 181.000 tambah 5.000 kan supaya naik gitu loh. Ya kan? Maka di sini 181.000 itu tidak serta-merta ditambah dengan target laba 12.000, tapi harus tambah juga dengan 5.000. Margin kontribusi gimana? Tetap. Karena apa? Biaya tetap itu tidak mempengaruhi contribution margin. Ingat prinsipnya tadi ya. Sehingga kalau dijumlah dengan benar, kemudian dibagi 0,63 sama dengan 314.286. Itu ya. Juta ya, 314 juta 286.000. Pertanyaan keempat, berapakah tambahan penjualan dalam rupiah diperlukan untuk menutup perubahan biaya variabel? Nah, yang namanya perubahan biaya variabel ini akan membuat rasio margin kontribusi berubah. Dalam kasus ini, margin kontribusinya ternyata turun menjadi 61%. Sementara kenaikan laba tetap ditargetkan sebesar 12.000. Oke. Nah, berarti kan sama aja angka 0,63 ini kan tidak bisa kita pakai. Ya kan? Yang kita pakai adalah angka 61% alias 0,61. Ya, karena dalam pertanyaan nomor 4 itu ada perubahan biaya variabel sehingga rasio margin kontribusinya turun. Ya udah, berarti 81 tambah 12.000 dibagi 0,61 sama dengan 316.393.000. Seperti itu, ya. Pertanyaan kelima, bagaimana pengaruh perubahan biaya iklan 5.000 biaya gaji yang menyebabkan rasio MK menjadi 61% dan target laba menjadi 12.000. Nah, maka ya udah semua faktor kita masukkan. Ya, biaya iklan dimasukkan ya menjadi tambah 5.000. Nah, terus rasio margin kontribusinya tetap 61% ya karena ada biaya gaji yang naik. Oke. Ya berarti 181 tambah 5 tambah 12 dijumlah semua, kemudian dibagi 0,61 sama dengan 337.705.000. Oke. Terus kemudian pertanyaan ke-6, berapakah margin of safety yang diperbolehkan? Nah, margin of safety itu kan penjualan yang targetkan dikurangi penjualan impas dibagi 306.000 atau penjualan yang ditargetkan. Berarti kan 306.000 kurangi 287.000 dibagi 306.000 sama dengan 6,21%. Pembuktiannya adalah seperti ini. Benar nggak ini angkanya? Karena ini kan angkanya kan 6,20 bla 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 yang kalau dibulatkan dua angka di belakang koma adalah 6,21%. Dan ini benar dan ini angkanya. Coba kita buktikan ya. Bener kan nih penjualan impasnya sama dengan 287 nanti hasilnya? Coba nih, 306.000 dikurangi 6,21% dikali 306.000. Tapi yang harus dihitung dulu adalah 6,21% kali 306.000. Ya kan? 306.000 dikurangi hasilnya ini sama dengan 286.997 atau kalau dibulatkan jadinya 287. Ya, berarti kan bener kan ya? Sama ya. Itu. Pertanyaan ke-7, bagaimana cara mengkonversi penjualan rupiah menjadi tingkat penjualan dalam unit jika diketahui biaya iklan naik 5.000 dan target laba 20.000? Oke. Nah, berarti di sini ya kita mengkonversi penjualan rupiah menjadi tingkat penjualan dalam unit. Nah, di sini unitnya dalam artian unit ya, unit untuk jasa hotel itu adalah bla 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 hari kamar. Oke, itu unitnya. Nah, sementara kita tahu bahwa kalau kita target penjualannya itu dalam bentuk unit kamar, ya kan, unit kamar, maka margin kontribusi yang kita pakai itu sudah bukan margin kontribusi rasio, tapi apa? Margin kontribusi dalam bentuk rupiah. Ya, nah sementara di sini unitnya unit kamar, maka angka yang dipakai adalah per hari per kamar. Atau per kamar per hari ya, yang tadi itu Rp40 dikurangi 15,6 ya kan. Jadi atau bisa kan langsung masukkan aja margin kontribusinya per hari per kamar yaitu 24, sekian rupiah ya kan waktu itu kan tadi kan itu bisa ya. Jadi 181.000 tambah 5.000 tambah target laba 20.000 dibagi
margin kontribusi dalam rupiah per hari per kamar, yaitu 40 kurangi 15,6. Hasilnya adalah 8.443 hari kamar. Nah, angka ini itu bisa divariasikan. Dalam artian tuh, kalau kita pengen meneliti lebih jauh, ya, sebenarnya kita bisa juga menghitung, oke, jadi kalau 8.443 hari per kamar, itu sebenarnya tingkat occupancy rate-nya itu berapa? Nah, ini kita bisa menggunakan ini dan mengkombinasikannya dengan analisis laporan laba rugi yang ada di materi-materi 2 minggu lalu, ya kan? Dimana occupancy rate itu rumusnya adalah target penjualan kamarnya berapa, ya, target penjualan hari kamarnya berapa dibagi ya setahun tuh ada berapa gitu loh. Ya, setahun ada berapa gitu. Ya, berarti misalnya ya 8.453 hari kamar dibagi harusnya kan 365 hari kamar, ya kan? Tapi misalnya asumsikan aja ada 30 kamar, ya udah berarti 30 kali 365 hari kamar. Berarti sama dengan kalau kalau dibagi, dihitung, berarti adalah 77%. Berarti kalau kamar itu punya hotel itu punya 30 kamar, sementara target penjualnya adalah 8.443 hari kamar, sama saja ya, kita minimum itu harus mencapai target occupancy rate 77%. Seperti itu. Ya, jadi analisis impas ini bisa dikombinasikan dengan analisis laporan laba rugi, terutama occupancy rate yang ada di materi 2 minggu yang lalu. Pertanyaan ke-8, di mana pertanyaan ke-8 ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan ke-7. Misalnya ya, apabila tarif per kamar per hari turun, misalnya dari ini ya, awalnya Rp40, terus turun menjadi Rp36. Ya, ini kan turun ya. Bagaimanakah perubahan ini akan mempengaruhi jumlah kamar yang dijual? Asumsi target laba 20.000. Dalam artian begini, ya. Ini juga akan ada kaitannya dengan minggu depan, ya. Dimana kalau tarifnya Rp40, ya mungkin nggak banyak yang mau gitu loh. Tapi supaya banyak yang mau, kita tambah biaya iklan. Akhirnya banyak yang mau, seperti itu, ya kan? Tetapi kita ketika menurunkan dari 40 ke Rp36, ya, kita kan harapannya kita nggak usah iklan lah, ya. Karena dengan menurunkan harga saja, misalnya promo akhir tahun atau promo apa gitu ya. Ya, itu kan kita akan mikir bahwa ngapain iklan. Nah, maka di sini dalam kasus ini iklan dianggap tidak ada karena menurunkan tarif kamar itu sebenarnya sudah termasuk iklan. Gitu, ya. Maka 181.000 tambah 20.000 dibagi 36 kurangi 15,6. Ternyata jumlah kamar yang terjual targetnya naik menjadi 10.098 hari kamar. Nah, target penjualan sebanyak 10.098 hari kamar itu bisa dikonversi menjadi occupancy rate sebesar 92% kalau misalnya ada 30 kamar hotel yang tersedia. Jadi, kita bisa ngomong bahwa antara poin 7 dan poin 8 itu sebenarnya merupakan sebuah pertunjukan, demonstrasi buat kalian bahwa dengan menurunkan tarif per kamar per hari yang juga tidak menyebabkan adanya biaya iklan, ya, karena nurunin tarif kamar sendiri itu adalah iklan kan, maka occupancy rate itu bisa naik dari 77% menjadi 92%. Ya, jadi secara nggak langsung kita belajar ini sekaligus belajar sesuatu yang harusnya kita pelajari minggu depan sekalian. Tapi nggak apa-apa ya sekalian ya, gitu ya. Efeknya seperti apa. Lalu kemudian yang ke-8, ini terkait dengan yang saya bilang tadi, yaitu terkait dengan shutdown point atau titik kritis, titik penutupan usaha. Yaitu pertanyaan, kapan sebaiknya hotel menutup usahanya? Ya, karena pertanyaan abadinya itu selalu gini, yaitu apabila hotel menderita kerugian di mana contribution marginnya itu tidak dapat lagi menutupi hotel total biaya tetapnya, apakah serta-merta hotel itu harus menutup usahanya? Atau haruskah hotel mempertahankan aktivitasnya? Ya, karena ya mungkin kalian sendiri, mungkin ya, saya nggak tahu siapa yang dapat hotel ini. Kan ada kan hotel yang laporan laba ruginya kan negatif ya kan, dan kalian bingung, ini kok punya aku kok negatif dewe, kok punya teman-temanku positif kabeh, nah kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian jadi manajernya hotel itu, pasti ini kan jadi pikiran kalian dalam artian tuh, ini mending tak tutup wae, aku tak bubar ke wae ya, atau aku tetap bertahan aja deh, karena kerugian ini itu masih belum signifikan untuk membuat kita tuh benar-benar bangkrut, seperti itu. Ya, maka perlu ada satu rumus tambahan selain analisis impas, yaitu apa? SDP atau shutdown point,
yaitu titik atau area yang berada di sebelah kiri dari titik impas. Ingat ya, tadi tabelnya ya, tabelnya di mana sebelah kiri, ya sebelah kiri itu kan area rugi, sementara kanan itu adalah area laba, ya. Nah, sebagai akibat dari perpotongan garis total biaya dengan garis total penjualan dan penghasilan. Oke. Tapi meskipun kita berada di titik area rugi, kita tidak serta-merta bilang bahwa mendingan kita bangkrut, enggak, ya. At least meskipun kita di sebelah kiri tapi masih belum melewati shutdown point ini, mendingan kita tetap berjalan. Oke. Nah, rumusnya adalah total biaya tetap tunai dibagi contribution margin. Nah, di sini kata kuncinya adalah tunai, ya. Jadi bukan total biaya tetap, tapi total biaya tetap tunai. Oke, ya. Kenapa kok tunai? Ya karena yang namanya total cost, ya, itu ada yang real, jadi real cost, ya, real cost, dan ada yang namanya non real cost. Oke, nah untuk penghitungan total biaya tetap tapi tanpa ada embel-embelnya, itu yang diperhatikan tuh ya ini total cost. Ya nggak peduli itu biaya real ataupun non real, tetap pasti total cost. Tapi kalau di sini ini kan tunai, ya kan? Kalau total biaya tetap tunai, maka tidak boleh kalian menggunakan ini, salah. Ya, kalian harus menggunakan ini, ya total fixed cost tapi hanya yang real. Pak, gimana caranya mengidentifikasi mana yang real, mana yang non-real? Ya kan sudah dipelajari minggu-minggu lalu, yaitu bahwa ada banyak sekali jenis biaya yang sebenarnya bukan merupakan peristiwa yang memaksa hotel untuk keluar uang secara real. Yaitu apa? Depresiasi. Ya, jadi non-real ya itu harus dikeluarkan. Contohnya apa? Biaya depresiasi bangunan, biaya depresiasi mesin. Depresiasi itu kan penurunan nilai, tapi secara real tidak ada uang keluar pada saat itu kan. Nah itu loh. Maka harus dipertanyakan juga kalau kalian memiliki semacam laporan laba rugi, mana yang real, mana yang non-real. Seperti itu. Ini contohnya ya. Apabila biaya tetap hotel adalah 181.000, berarti kan total cost-nya 181.000, ya kan? Tetapi 60% diantaranya itu adalah biaya tetap tunai. Nah, berarti kan mungkin 60% itu adalah biaya real, ya kan? Biaya tetap real, 40% adalah biaya tetap non-real. Jadi 40% mungkin biaya depresiasi semua, sementara 60% baru real. Maka yang harus kita masukkan itu adalah ya berarti 60%-nya dari 181.000. Seperti itu. Oke. Dibagi apa? Dibagi contribution margin. Nah, contribution margin-nya gimana? Ya di sini kan tergantung hari kamar. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah hari kamar, ya berarti ya Rp40, ya kan? Tarif kamar per hari dikurangi 15,6. Ya udah dihitung aja ya, ini dikali ini hasilnya berapa, ini kurang ini hasilnya berapa, terus pembilang dibagi penyebut sama dengan 4.451 hari kamar kalau dibulatkan. Jadi ya kesimpulannya adalah jika penjualan kamar ada di bawah angka 4.451 hari kamar, maka keputusan terbaik adalah menutup usaha hotel. Sehingga kerugian maksimal yang tercipta dengan menutup usahanya itu hanya sebesar biaya tetapnya. Karena kita harus tetap bayar biaya semacam listrik dan air untuk hidup. Oke. Jadi kalau misalnya pada saat kalian mengadakan yang namanya laporan laba rugi variable costing dan kemudian contribution margin dikurangi biaya tetap itu rugi, jangan ngomong bahwa sebaiknya hotel ditutup. Jangan. Karena kalian tuh baru sampai analis impas. Kalian belum menghitung namanya shutdown point. Hitunglah shutdown point. Sehingga kalau misalnya ternyata hasilnya rugi, tetapi penjualan kamar ya atau penjualan dalam rupiah itu masih ada di atas tingkat penjualan impas ya atau tingkat penjualan saat itu, maka jangan ditutup. Gitu loh ya. Jangan menutup usaha jika masih bisa mendapatkan penjualan kamar sejumlah tersebut atau di atasnya.
Untuk pembuktiannya bisa kalian buka sendiri ya di buku referensi yang sudah kalian beli ya di halaman 108. Jadi tidak akan panjang lebar tentang pembuktiannya, hitungannya seperti itu. Kalau penasaran pembuktiannya apa, silahkan belajar sendiri di halaman 108. Terus ekstra ya, ini tambahan ya, bahwa ada kaitannya antara penentuan titik impas dengan pajak. Karena gini, semua hitungan yang ada sebelum ini itu belum memasukkan fakta bahwa semua perusahaan yang mencetak laba itu harus membayar pajak. Oleh karena itu, ya harusnya laba yang diinginkan itu adalah earning before tax. Seperti itu. Oleh karena itu, ya kita harus nyari gimana cara nyarinya EBT atau earning before tax. Ada dua cara, ya. Cara pertama adalah dengan membuka laporan laba rugi. Karena yang namanya laba sebelum pajak atau earning before tax atau EBT itu sudah tersedia angkanya. Itu pasti sudah ada angkanya. Ya, kalian tinggal copas. Cara kedua, kalau misalnya nggak ada, ya kalau misalnya dalam artian nggak ada datanya seperti ini, ya berarti kita pakai rumus, yaitu laba setelah pajak atau profit, ya laba bersih dibagi 1 minus tarif pajak. Dengan tarif pajak 45% dan laba setelah pajak laba bersih 39.000, maka akan menghasilkan EBT sebesar 70.909 atau dibulatkan menjadi 71.000. Ya. Jadi ini cara ngitungnya kan 39.000 dibagi 1 minus 0,45. Ya, 1 minus 0,45 adalah 0,55. Berarti 39.000 dibagi 0,55 sama dengan 70.909 atau 71.000 kalau dibulatkan. Sehingga setelah diketahui EBT yang target adalah 71.000, ya laba yang diinginkan tapi tanda kutip laba sebelum pajak adalah 71.000, dan mengambil kembali informasi total biaya tetap adalah 181.000 serta rasio margin kontribusi adalah 63%, maka hotel harus mendapatkan target jualan sebesar ini, 181.000 tambah 71.000 dibagi 0,63, yaitu 400.000. Buktiannya bisa dilihat di halaman 110. Ya, baik, itu saja video untuk pembahasan materi pada minggu ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya di minggu depan. Terima kasih.